Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami atas setiap kebaikan-Mu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami saat ini. Kami mau belajar untuk mengucap syukur. Thank you Lord Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar pujian kami Tuhan menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami mau mengatakan Engkau tetap baik dalam hidup kami. Mari saudara katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu, amin Tuhan, selama ku hidup. Ya Allahku, oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka bersuka karenamu Yesusku. Haleluya. Naikkan syukurmu bagi Tuhan, naikkan ucapan syukurmu dengan segenap hati kepada Sang Kuasa. Oh Yesus, tiada yang lain. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang termulia, tiada yang lain selain Kau. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Amin, amin, Lord. Haleluya. Oh, kami gak mau kalah dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Apapun itu Tuhan,
Kami mau tetap naikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu semuanya itu baik bagi kami. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Engkau Tuhan, sesuai dengan rencanamu dalam hidup kami. Kami percaya Kau menyertai kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau selalu ada di samping kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, sekali lagi katakan dengan iman-Mu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, dan kami yakin Kau Allah Immanuel. Kau selalu beserta kami di tengah-tengah perjuangan hidup kami, bahkan di tengah badai Kau selalu ada. Kau selalu ada memberikan kekuatan. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, yang sedang mengalami pergumulan saat ini Tuhan. Atau mungkin juga ada yang sakit saat ini Tuhan.
Tuhan, kami percaya apapun musim keadaan kami Tuhan saat ini, musim hidup kami, semuanya terjadi atas seizin Engkau bagi setiap kami mendatangkan kebaikan. Amin. Satu pinta kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekiranya Engkau memulihkan keadaan kami. Amin. Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit saat ini Tuhan. Amin. Kami percaya belas kasihan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu masih berlaku bagi kami saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini mungkin kami melakukan kesalahan, ataupun Tuhan ada hal-hal yang kurang berkenan di hidup kami. Kami mohon ampun saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk melakukan setiap firman, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar untuk turut masuk terus dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan kami tak mau lari dari panggilan hidup kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada saat ini, menghibur setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu, bahkan membimbing kami saat kami hilang arah tujuan hidup kami, hilang arah harapan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bagi kami saat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau kuatkan, yes Lord, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Saudara, hari-hari ini situasinya banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami sakit, saudara. Atau mungkin juga ada saudara sekalian yang saat ini sedang mengalami sakit, saudara. Bahkan kita melihat fenomena bahwa di apotik-apotik, saudara, obat-obatan itu semakin menipis, stoknya habis, dan juga banyak orang sampai mengantri hanya untuk membeli obat, saudara. Ada yang mereka mencari obat untuk keluarganya karena sudah terkena sakit, sudah terpapar COVID ini, saudara. Ataupun ada banyak orang juga yang mereka tidak kena COVID, tidak kena penyakit, tapi mereka panik, saudara, takut, sehingga membeli obat-obatan untuk berjaga-jaga, saudara. Nah, ini menjadi satu hal yang unik, menjadi satu hal yang baru kali ini kita alami bersama-sama, saudara. Saya melihat di mana-mana, bahkan di kota saya pun saya melihatnya, saudara. Di beberapa apotek itu sangat penuh sekali. Orang berlomba-lomba mencari obat supaya jasmani mereka, tubuh mereka itu bisa kembali pulih, bisa sehat dan tidak terkena penyakit lagi. Nah, saudara, namun menarik, di dalam Alkitab
ada satu obat yang manjur saudara, yang bisa menolong kita, yang bisa menyembuhkan kita di tengah-tengah situasi kita saat ini saudara. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, di dalam ayat ini menjelaskan dua kondisi hati daripada seseorang. Yang pertama, ada jenis orang yang selalu bergembira, bersukacita di dalam kehidupannya, karena ia memegang ayat ini bahwa hati yang gembira adalah obat. Dalam situasi kita saat ini saudara, respon daripada hati kita sangat diperlukan pada waktu kita menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Dan respon yang pertama, respon yang benar adalah bagi setiap saudara yang tetap mau bergembira, mau tetap bersukacita, mau tetap hatinya itu dalam keadaan yang baik, yang stabil saudara. Saya percaya dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi kita bisa dengan kekuatan daripada Tuhan. Ada banyak orang saudara yang jasmaninya tadinya sehat, tubuhnya itu sehat saudara, tetapi karena ia dirundung dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, amarah setiap hari, setiap waktu di dalam pikirannya saudara, maka orang ini menjadi psikosomatis. Salah satu istilah dalam psikologi bahwa pikiran, perasaan, hati kita bisa mempengaruhi tubuh kita, sehingga yang tadinya sehat menjadi gak sehat lagi, sakit, deg-degan saudara, hipertensi, lalu terkena lambungnya, kena mah dan lain sebagainya. Kita lihat saudara bahwa hati yang tidak gembira, hati yang bermasalah, ini juga akan membuat masalah baru di jasmaninya, di tubuhnya. Tetapi kita juga melihat tidak sedikit orang saudara yang tadinya mungkin punya penyakit dalam tubuhnya, dalam jasmaninya. Penyakitnya itu gak main-main, ada yang mungkin cancer saudara. Tetapi karena hatinya selalu diperbaharui, hatinya berusaha untuk selalu gembira, diisi oleh firman Tuhan, maka saudara, ia bisa berangsur-angsur pulih dari sakitnya itu saudara. Saya punya pengalaman dengan oma saya. Oma saya ini pada waktu muda, sekitar umur 30-an, oma saya itu menderita kanker ovarium saudara. Dan ini sudah hampir stadium 4. Pokoknya sudah ikut kemoterapi saudara, dulu disinar saudara. Dan semua sudah habis-habisan. Harta daripada oma opa saya itu dipakai untuk membiayai kesehatan daripada pengobatan daripada oma saya. Namun satu waktu oma saya mengambil keputusan untuk stop dari itu semua. Ia pulang ke rumah saudara, dirawat di rumah, dan ia berusaha setiap hari untuk berdoa, baca firman, berusaha bersukacita, menerima keadaannya saudara. Mujizat terjadi. Dalam beberapa waktu oma saya benar-benar sembuh total saudara. Tidak ada penyakit kanker ini lagi. Bahkan sampai saat ini saudara, beliau sudah masuki umur 70 lebih saudara, dalam keadaan yang baik. Nah, ini salah satu bukti bahwa dari hati yang gembira saudara akan juga melahirkan tubuh atau fisik yang juga menjadi sehat saudara. Karena itu firman Tuhan ini ya dan amin. Kondisi kita saat ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan saudara. Kehidupan di sana sini sedang susah, sedang sulit, bahkan untuk cari obat pun sulit sekali saudara. Tetapi saudara perhatikan, kita berusaha untuk kita bisa bergembira. Ada satu kata antusias yang saya pernah katakan. Antusias itu berasal dari kata en dan theos. En itu dalam, theos itu Tuhan. Berarti saudara, biarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, supaya kita bisa dapatkan kekuatan baru, semangat yang baru. Dan ingat saudara, kegembiraan itu adalah pilihan kita. Waktu kita diperhadapkan sama hal-hal buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa memilih untuk kita tetap bergembira, bersukacita, menjalani semuanya dengan baik. Atau yang kedua, kita mau sedih, kita mau menyerah, kita akhirnya terpukul saudara, mengasihani diri kita sendiri. Nah saudara, di dalam ayat ini kondisi yang kedua dikatakan demikian. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah saudara, ada banyak hari-hari ini orang yang akhirnya tidak memiliki semangat lagi untuk hidup, karena semangatnya sudah patah.
Dan kalau hal ini terjadi, ini sangat serius sekali. Karena orang yang sudah tidak memiliki semangat dikatakan bisa mengeringkan tulang, bisa membawa satu hal yang buruk bagi hidupnya, bahkan juga bagi fisiknya, bagi tubuhnya, saudara. Yang saya katakan tadi, yang tadinya sehat, tapi karena tidak punya semangat lagi dalam hidup, hatinya gak beres, pikirannya gak beres, maka ia bisa saja menderita sakit penyakit, saudara. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap semangat dan semangat kita itu tidak patah, saudara? Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membereskan hati kita dari setiap belenggu-belenggu apapun saat ini yang sedang membelenggu pikiran dan hati kita, saudara. Janganlah kita memendam kekecewaan. Janganlah kita memendam dendam, saudara, dengan orang lain. Janganlah kita menyimpan sakit hati. Sakit hati, iri hati ini bisa menimbulkan kepahitan dan tentunya tidak baik, saudara, bagi keadaan kehidupan kita, kehidupan hati kita. Karena itu saat ini mari kita introspeksi diri masing-masing, saudara. Apakah masih ada hal-hal yang gak baik yang kita simpan dalam hati kita, dalam pikiran kita? Mari kita mau bersihkan, kita mau singkirkan, saudara. Dan tentunya dengan kekuatan daripada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Pada waktu kita minta kekuatan Tuhan, saya gak mampu untuk saya menyingkirkan setiap pikiran-pikiran yang gak baik ini. Saudara, saya percaya Tuhan Allah yang adil dan setia. Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita supaya kita bisa membersihkan hati dan pikiran kita, saudara. Dan hal ini nggak hanya dilakukan hanya sekali dua kali. Saya mau katakan ini kita harus lakukan setiap waktu. Bahkan sehari pun bisa beberapa kali, saudara. Pada waktu mungkin keadaan kita sedang oke, sedang baik, tetapi tiba-tiba ada hal lagi yang menjengkelkan hati kita. Nah, disitulah letaknya, disitulah kesempatan kita, saudara, untuk kita bisa membereskan hati kita. Dan saya percaya, saudara, pada waktu kita membereskan hati kita, maka semangat kita pun akan tetap terjaga. Dan hal itu tidak akan membuat kita menjadi hidupnya itu merasa terpuruk, merasa sedih lagi, merasa sendiri lagi, saudara. Saudara selalu ingat, tugas daripada iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Apa yang dicuri oleh iblis dari anak-anak Tuhan hari-hari ini? Damai sejahtera, sukacita. Karena melihat kenyataan hidup, realita hidup itu begitu sulit saat ini. Tapi saya mau katakan, saudara, jangan sampai kita termakan oleh iblis ini. Jangan biarkan damai sejahteramu hilang hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, saudara. Pilihlah untuk tetap bersuka cita. Pilihlah agar damai itu bisa tetap ada, tetap tinggal di dalam kehidupanmu, saudara. Sehingga kita tidak dibunuh, kita tidak dibinasakan, saudara, oleh iblis ini. Karena kita sudah tahu caranya, bagaimana bisa menghandle-nya. Pada waktu saat ini kau mengalami hal ini, biarlah engkau berdoa kepada Tuhan. Dan saya pun, saudara, berdoa bagi setiap saudara sekalian agar Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan tentunya dengan semangat, dengan antusias, karena Tuhan ada di dalam setiap kita. Kami percaya, Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kami, bahkan 10.000 rebah di kanan kami, tapi kami percaya Engkau tetap Allah bagi kami, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, hingga hidup kami tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari saudara katakan pujian ini dengan segenap hatimu lebih lagi. Tiada pernah aku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami yakin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan segenap hatimu saudara katakan pada Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan imanmu saudara, takkan ku goyah, sebab Yesus